Kamu pasti pernah deh nemuin satu orang di kantor yang kelihatannya tuh biasa aja, nggak heboh, nggak nyolot, nggak suka ikut campur urusan orang. Datang pagi, duduk di tempatnya, kadang pakai headset, terus pulang. Udah gitu aja. Tapi anehnya, kerjaan dia tuh selalu beres. Semua deadline dia sikat, job desk kelar, KPI aman terus. Kamu lihat dia tenang banget, padahal tim lain udah kayak pasar malam karena proyek numpuk dan klien rewel. Dan kamu mikir, kok bisa ya dia segitu santainya? Padahal aku sendiri udah mau meledak. Tapi ya begitulah dia. Si pendiam, si misterius. Di grup WhatsApp kerja juga jarang bales. Kalau meeting juga jawabnya seperlunya aja. Kayak yang penting doang yang keluar dari mulutnya. Dia nggak cari muka, nggak ikut-ikut campur drama kantor, dan pastinya dia bukan yang doyan menjilat demi promosi. Tapi kalau dia cuti sehari aja, wah, semua langsung kerasa timpang. Proyek kayak mandek, data nggak update, dan tim mendadak kebingungan nyariin dia. Lucu ya, orang yang nggak banyak suara justru yang paling dicari pas situasi genting. Waktu ada proyek besar, tim lain udah heboh, minta tambahan tenaga, lembur nggak karuan. Tapi dia tetap aja duduk kalem, ngetik, sesekali nyeruput kopi. Dan tiba-tiba, tugas aku udah beres kok. Kamu butuh bantuan. Kamu yang dengar itu rasanya campur aduk antara pengen peluk sama pengen nyembah. Saking bersyukurnya ada dia. Di balik sikap cuek dan diamnya, ternyata dia itu punya sistem kerja yang kece. Dia tahu banget mana kerjaan yang harus dikerjain duluan, mana yang bisa nanti. Dia bikin to-do list tiap pagi. Nggak pernah nunda-nunda. Fokusnya tuh level dewa. Makanya nggak heran dia bisa nyelesain kerjaan lebih cepat dari yang lain dan hasilnya juga rapi. Tapi ya, nggak semua orang langsung paham. Ada juga yang mikir dia sombong lah, nggak mau gabung lah, antisosial lah. Padahal bukan. Emang dia lebih nyaman kerja sendiri. Lebih suka suasana tenang. Bukannya nggak peduli, tapi dia milih energi dia buat hal yang produktif. Sampai akhirnya, bos mulai sadar. Tiap kali ada masalah, yang dicari siapa? Dia. Tiap ada klien rewel, yang dikasih handle siapa? Ya dia lagi. Dan kamu tahu nggak, bos yang biasanya cuek, tiba-tiba ngajakin dia ngobrol one-on-one, dan ujung-ujungnya dia dapat promosi tanpa pernah ngeluh, tanpa pernah ngejilat. Orang-orang mulai sadar, ternyata selama ini mereka terlalu sibuk merhatiin yang rame, yang vokal, yang kelihatan kerja, tapi lupa merhatiin dia yang diam-diam. Ternyata jadi tulang punggung tim. Dan yang lebih gokil lagi, dia nggak berubah. Tetap jadi diri sendiri, tetap santai, dan tetap low profile. Dari sini, kita belajar satu hal penting. Nggak semua pahlawan pakai jubah. Kadang mereka pakai headphone, duduk di pojokan, dan kerja tanpa ribut. Mereka nggak cari sorotan, tapi mereka yang bikin semuanya tetap menyala. Jadi, kalau kamu ngerasa kerjaan kamu nggak dilihat, kamu nggak dapat spotlight, tapi kamu tahu, kamu udah ngasih yang terbaik. Tenang aja, dunia bisa aja nggak langsung notice. Tapi, waktu pasti akan nunjukin siapa yang totalitas berkontribusi. Dan mungkin kamu adalah versi silent performer yang sesungguhnya. Dan buat kamu yang kerja bareng orang kayak gini, hargai mereka. Jangan tunggu sampai mereka resign, baru kamu nyadar pentingnya mereka.